Bayangkan, pagi ulang tahunmu ke-25, kamu meniup lilin, lalu sadar kamu tak akan pernah tua lagi. Tak ada keriput, tak ada rambut putih, hanya dirimu selamanya 25. Kedengarannya indah kan? Tapi apa yang terjadi pada dunia jika ini nyata? Dalam biologi, penuaan terjadi karena sel rusak seiring waktu. Jika penuaan berhenti, tubuh kita seperti punya mekanisme sihir yang memperbaiki setiap kerusakan sel. Secara teori, tubuhmu bisa tetap sehat dan bugar tanpa akhir. Dampak langsungnya, usia hidup melonjak gila-gilaan. Tanpa penuaan, orang bisa hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Selama tidak ada kecelakaan, penyakit mematikan, atau perang. Kematian alami hampir tak ada lagi. Tapi ini masalah besar. Populasi akan meledak. Bayangkan miliaran manusia dewasa yang tidak pernah menyingkir dari peredaran. Kota-kota akan sesak, sumber daya menipis, dan ruang hidup jadi rebutan. Pemerintah pasti kewalahan. Aturan kelahiran bisa jadi super ketat. Punya anak bukan lagi hak, tapi izin istimewa yang mungkin butuh antrean ratusan tahun. Kehidupan asmara jadi aneh. Semua orang terlihat 25. Gebetanmu, bosmu, bahkan nenekmu. Usia berhenti jadi patokan. Cinta bisa jadi lebih bebas atau justru makin rumit. Pernikahan juga berubah. Jika 50 tahun saja berat, bagaimana dengan 500 tahun? Hubungan mungkin jadi hal sementara, dan perceraian terasa biasa saja dalam hidup panjang. Reuni keluarga bakal absurd. Bayangkan buyutmu duduk di meja makan, wajahnya persis sama seperti cicitnya. Kamu tak lagi bisa menebak siapa yang sebenarnya lebih tua. Dunia kerja makin ketat. Kan dapat pensiun kalau tubuh tetap bugar. Banyak orang bertahan di posisi yang sama berabad-abad, membuat generasi muda susah naik. Tapi ada sisi positifnya. Pengalaman menumpuk tanpa batas. Dokter dengan 300 tahun praktik, pilot dengan ratusan tahun jam terbang. Kualitas pekerjaan bisa melonjak ke level tak terbayangkan. Tapi bayangkan wawancara kerja. Kamu duduk gugup, lalu lawanmu menyerahkan CV setebal ensiklopedia. Pengalaman 200 tahun. Persaingan kerja jadi tak masuk akal. Pendidikan berubah total. Waktu tanpa batas membuat orang bisa belajar fisika puluhan tahun, lalu pindah ke seni, lalu jadi master memasak. Setiap orang bisa punya banyak keahlian luar biasa. Kampus bisa jadi rumah abadi. Bayangkan mahasiswa baru berusia 300 tahun, masih nongkrong di asrama, debat filsafat, dan memimpin klub debat dengan semangat anak muda. Olahraga tidak akan sama. Atlet tidak melambat atau melemah. Pemain bola bisa bertahan berabad-abad, kecuali liga memutuskan melarang para abadi. Olimpiade jadi aneh. Juara dari 100 tahun lalu masih ikut bertanding. Penonton mungkin bosan melihat wajah yang sama terus menang. Industri hiburan pun berubah. Bintang pop tak akan pernah pudar. Bayangkan, idol dari abad lalu masih menggelar tur dunia dan tetap trending. Hollywood penuh aktor abadi. Franchise film bisa berjalan berabad-abad dengan pemeran yang sama. Tidak ada lagi casting ulang, mereka tidak pernah menua. Standar kecantikan runtuh. Jika semua orang awet muda, yang muda tak lagi spesial. Orang mungkin mencari keunikan melalui mode ekstrim, tato neon, atau modifikasi tubuh futuristik. Hiburan malam meledak. Klub dipenuhi orang-orang yang semua tampak 25 tahun. Padahal usia asli mereka mungkin ratusan tahun. Dunia malam terasa tak berujung. Travel jadi pelarian. Dengan waktu tanpa batas, manusia akan menjelajahi setiap sudut bumi, padang pasir, puncak Everest, bahkan luar angkasa untuk mengusir kebosanan abadi. Pariwisata ekstrim lonjak. Manusia abadi bakal mencari sensasi gila, menyelam ke gunung berapi dengan baju khusus, atau mendaki Everest sekali hanya untuk hiburan. Fashion jadi stagnan, tubuh tidak berubah, jadi ukuran baju sama selamanya. Tren harus terus berganti agar orang merasa fresh dan berbeda. Museum akan membengkak,
Seniman yang hidup berabad-abad terus menciptakan karya, memaksa dunia membangun gudang seni raksasa di setiap kota besar. Perpustakaan jadi tak terhingga. Penulis bisa menghabiskan 50 tahun menulis satu buku, menciptakan novel paling detail yang pernah ada. Musik berevolusi liar. Band bertahan ratusan tahun, memadukan genre klasik, elektronik, dan suara masa depan hingga lahir musik yang belum pernah didengar. Dunia kuliner ikut naik level. Koki bisa menyempurnakan resep berabad-abad. Standar restoran naik begitu tinggi, bahkan makanan jalanan terasa istimewa. Bahasa melambat perubahannya. Generasi lama tetap hidup menjaga tradisi, membuat kultur terasa beku dan sulit bergerak maju. Sebaliknya, slang meledak. Agar tak terdengar kuno, orang abadi terus menciptakan istilah baru, membuat kamus bahasa terus diperbaharui. Liburan jadi ekstrim. Beberapa orang mungkin mengambil cuti bukan seminggu, tapi 50 tahun backpacking keliling dunia tanpa terburu-buru. Persahabatan juga unik. Ada yang setia berteman selama ratusan tahun. Ada juga yang ganti lingkungan sosial tiap dekade demi menjaga hidup tetap segar. Penjara perlu aturan baru. Hukuman seumur hidup tak berarti jika hidup bisa ribuan tahun. Sistem hukum harus menemukan cara menghukum yang adil. Kecelakaan jadi ancaman utama. Tanpa penuaan, satu kesalahan kecil, kecelakaan lalu lintas, atau jatuh bisa menghentikan hidup panjang seseorang. Asuransi melonjak gila-gilaan. Polis harus menanggung resiko selama berabad-abad, membuat premi membengkak ke angka tak masuk akal. Kota akan sesak. Dengan orang-orang yang tak pernah meninggal karena usia, gedung-gedung menjulang, dan bahkan kota bawah tanah mungkin dibangun. Aplikasi kencar jadi lucu. Profilnya bisa berbunyi, sebenarnya 372 tahun tapi step 25 kok. Dunia kencan jadi jauh lebih rumit. Infrastruktur tua akan roboh. Gedung, jembatan, dan monumen yang dirancang untuk siklus normal akan rusak karena beban populasi abadi yang terus bertambah. Lingkungan juga menderita. Sumber daya alam terkuras, hutan ditebang habis, dan lautan dipenuhi sampah karena populasi tak lagi berkurang. Ritme kehidupan berubah. Tanpa rasa takut pada usia tua, orang mungkin menunda mimpi mereka, pernikahan, karir, petualangan hingga ribuan tahun. Persaingan politik makin pelik. Pemimpin abadi bisa menguasai kekuasaan selama berabad-abad, memicu ketegangan dan kemungkinan pemberontak generasi baru. Di sisi lain, ilmu pengetahuan bisa berkembang pesat. Ilmuwan dengan pengalaman ratusan tahun dapat memecahkan misteri alam semesta yang belum pernah tersentuh. Bidang medis akan maju luar biasa. Dokter dengan pengalaman berabad-abad dapat menemukan perawatan dan penyembuhan baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Petualangan luar angkasa jadi tujuan populer. Dengan waktu tanpa batas, manusia bisa menjelajahi galaksi tanpa takut kehabisan umur. Namun, rasa bosan bisa menghantui. Hidup terlalu panjang bisa membuat manusia kehilangan motivasi dan tujuan. Beberapa orang mungkin mencari makna baru melalui arti, filsafat, atau spiritualitas, mencoba memberi warna pada keabadian. Konflik sosial bisa meledak. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan lebih terasa saat yang kaya hidup selamanya, sementara yang miskin tetap berjuang. Hubungan keluarga bisa jadi rumit. Bayangkan hidup berdampingan dengan keturunan yang makin banyak. Semua masih tampak 25 tahun. Sejarah akan kerasa hidup. Saksi mata peristiwa besar bisa menceritakan ulang dengan detail nyata, memberi generasi baru pelajaran langsung. Akhirnya, manusia mungkin menemukan cara baru untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Bukan karena usia, tapi karena pilihan. Mungkin kita akan lebih menghargai momen kecil. Karena tanpa akhir, yang berarti bukanlah lamanya hidup, tapi kualitas setiap detiknya. Jadi, meski terdengar seperti mimpi, hidup selamanya di usia 25 mungkin bukan berkah murni. Ini pengingat bahwa keindahan hidup justru ada pada kefanaan.